Jangi jangir seng sengi seng seng jangir seng sengi seng seng jangir seriang kenyung nem manis kelap kelap lalap bunga langseng lancar pamulone nyandat gade arasi jangi Jadi mohon Bapak memberikan izin dan berkenan memberikan saya izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut guna melakukan diskusi di sekolah untuk mewujudkan rutin belajar. Nah di sini saya sudah menyiapkan bahan untuk diskusi di diseminasinya. Jadi judul dalam aksi nyata saya modul 1.4, jadi dalam diseminasi penerapan budaya positif. Terima kasih Pak Bina untuk kegiatan diseminasi untuk hari ini. Silakan yang bisa lanjutkan dimana untuk kegiatan diseminasi terkait dengan pemerintah ini kami selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penggerak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman dari penggerak bisa bermanfaat demi kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di disiplin kecerdasan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan lanjut dan selamat mengikuti proses. Terima kasih Bapak. Jadi terima kasih atas izinnya. Tentu saya akan mengundang rekan-rekan guru dengan izin dalam rangka kegiatan ini saya akan guru yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2022. Jadi untuk kesempatan kali ini terima kasih atas waktunya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas izin Bapak. Mengakhiri pertemuan hari ini saya ucapkan selamat sampai. Jangi jangir seng sengi seng seng jangir seng sengi seng seng jangir seriang kenyung nem manis kelap kelap lalap bunga langseng lancar pamulone nyandat gade arasi jangi jangir seriang ento rora roti jangi jangir seng sengi seng seng jangir seng sengi seng seng jangir seriang kenyung nem manis kelap kelap lalap bunga.
Baik, Bapak Ibu selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu selamat pagi ya. Jadi kurang semangat ya. Bisa kita ulang? Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah tadi telah mengizinkan saya untuk mengadakan kegiatan diseminasi disiplin positif dalam penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perkenalkan, saya Dwi Maya Aryastuti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gianyar. Dalam tugas saya aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 1 Tegalalang. Nah, mari dengan diadakannya kegiatan hari ini kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Jadi berkolaborasi, kemudian serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian berikutnya. Nah, di sini pada budaya positif dari modul 1.4 yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Jadi ada 7 Bapak Ibu materi yang saya pelajari. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, mungkin ada kalimat atau kata yang Bapak Ibu belum pernah dengar. Ya, nanti kita akan diskusikan bersama. Mungkin saya lanjutkan. Jadi yang keenam di sini adalah keyakinan perilaku, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, itu materi dari budaya positif yang telah saya pelajari ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak dari di modul 1.4. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kita mulai dengan pertanyaan terkait masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, mungkin Bapak Ibu yang telah melakukan aksi nyata, jadi sudah membuat aksi nyatanya di platform Merdeka Mengajar ya. Jadi itu sudah pasti sekali dengan tujuan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, kira-kira Bapak Ibu masih ingat tidak dengan apa sih tujuan dari pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara? Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan, ya, silakan Ibu dimulai. Terima kasih untuk penyanyi. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewayu ya atas jawabannya terkait dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu yang lain memiliki hal yang berbeda dari pendapat Ibu Dewayu, ya Bapak Wayan Sucipta. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, jadi menurut pandangan saya itu adalah upaya proses belajar secara sadar untuk memanusiakan manusia lainnya. Terima kasih. Baik, Bapak Sucipta, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Jadi di sini kita tidak mencari benar salah, karena di sini adalah berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi yang itu sudah Bapak Ibu pahami sebelumnya, ya. Jadi benar sekali dari dua orang yang telah memberikan jawaban tentang ingatan Bapak Ibu tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini akan kita saksikan bersama, ya.
Jadi perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Ya, jadi betul sekali Ibu Dewayu tadi menyatakan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Ya, jadi bukan menuntut Bapak Ibu. Ya, jadi kita mengubah mindset kita. Jadi setelah kita mempelajari pendidikan, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya, jadi kita tahu bahwa kita sebagai pendidik harus menuntun Bapak Ibu. Jadi bukan menuntut siswa kita. Jadi menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat yang dimiliki oleh anak ini ada kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi yang sudah dibawa sejak lahir dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan dari pemahaman saya terkait dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini ada 3 faktor yang menuntun Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah murid. Nah, di mana murid yang tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, di mana dalam kodrat alam, nah itu adalah suatu bakat atau minat yang memang telah dibawa oleh anak kita atau peserta didik kita, murid kita. Jadi sejak mereka lahir atau mereka sudah dibekali dari dalam kandungan malahan Bapak Ibu. Ya, jadi itu adalah kodrat alamnya. Nah, kemudian kodrat zaman. Di sini kodrat zaman berkaitan dengan lingkungan, ya, lingkungan yang membentuk karakter murid. Nah, misalkan pada saat ini kita belajar pada era digital, Bapak Ibu, jadi kita harus mampu sebagai pendidik menyesuaikan kebutuhan peserta didik kita. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, jadi kita harus memiliki keberpihakan kepada peserta didik kita. Jadi supaya nanti dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu ketahui sendiri ada 6 dimensi ya. Jadi profil pelajar Pancasila, betul ya, 6 dimensi ya. Ya, jadi yang pertama dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dimensi yang kedua apa? Dimensi berakhlak mulia. Kemudian dimensi bergotong royong. Kemudian dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, jadi itu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang faktor yang kedua yang menuntun Bapak Ibu. Jadi sekolah. Nah, di sini faktor sekolah itu menuntun sebagai tempat bersemayanya benih-benih kebudayaan. Jadi sekolah ini adalah tempat di mana kita bukan lagi menuntut siswa, tetapi kita menuntun. Karena di sekolah ini siswa kita akan kita semaikan, ya. Jadi kita rawat, kemudian kita bimbing, kita fasilitatori, bukan kita tuntut siswa kita untuk menjadi yang seperti yang kita inginkan, ya. Jadi itu adalah faktor menuntun yang kedua. Kemudian di sini faktor menuntun yang ketiga adalah guru. Nah, jadi kita sebagai pendidik bertugas menuntun murid sesuai dengan kodratnya tadi, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Ya, nah kita lanjutkan. Nah, di sini sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Jadi pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten agar terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Nah, jadi pembiasaan-pembiasaan positif apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, terhadap murid kita di sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah sering melakukan pembiasaan-pembiasaan itu, ya, secara tidak sadar ataupun sadar Bapak Ibu telah melakukan pembiasaan-pembiasaan positif
terhadap peserta didik Bapak Ibu, baik di sekolah, di luar sekolah, maupun pembiasaan positif ini Bapak Ibu terapkan kepada anak Bapak Ibu di rumah. Jadi pembiasaan ini tidak selalu harus di sekolah Bapak Ibu, jadi itu diterapkan juga pembiasaan positif di rumah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu sudah melakukan pembiasaan disiplin ya. Jadi sekarang saya ingin tanyakan apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin. Silakan Ibu. Disiplin artinya kepatuhan terhadap aturan karena melihat aturan itu memberikan kemanfaatan untuk semua. Terima kasih Ibu Wayan. Jadi menurut Ibu Wayan adalah makna disiplin itu adalah sebuah peraturan ya, kepatuhan. Ya. Jadi tunduk terhadap peraturan dan kepatuhan yang diberikan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, silahkan Ibu Wayan kembali. Ibu Wayan juga namanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya disiplin itu adalah sikap dan perasaan yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai atau aturan yang ada. Terima kasih. Oke, baik. Di sini sudah kita dapatkan ya, jadi pemahaman tentang makna disiplin menurut Ibu Wayan keduanya. Jadi sama-sama bahwa disiplin itu dimaknai sebagai sebuah peraturan atau ketaatan, kepatuhan ya terhadap perilaku ya. Nah, jadi mari kita lihat bersama-sama bahwa kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi betul sekali ya yang disampaikan oleh Ibu Wayan keduanya. Jadi peraturan, teratur, kepatuhan, dan pada peraturan. Nah, dalam budaya kita ya, kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi betul sekali jadi yang disampaikan tadi. Nah, kita cenderung juga menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Betul? Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju? Setuju. Baik ya. Jadi betul ketika kita menghubungkan kata disiplin ini berarti ada rasa ketidaknyamanan yang akan diperoleh dari dampak ketika kita tidak disiplin. Nah, padahal seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini adalah norma yang dianggap positif, Bapak Ibu. Ya, jadi norma-norma yang dianggap positif, disiplin positif, yang tujuannya adalah untuk menciptakan, tentunya bukan lagi menggunakan hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan nanti dalam penerapan ini jangan lagi menggunakan hukuman. Ya, jadi tujuannya jangan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai kebajikan. Jadi nanti tujuannya jadi tidak lagi menggunakan hukuman. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi tugas kita di sini adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang saya ingin lagi bertanya kepada Bapak Ibu guru dan kita berefleksi terhadap diri kita sendiri. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira Bapak Ibu dalam bertanya ke diri sendiri, bagaimana Bapak Ibu berperilaku? Apakah sudah sesuai, ya? Atau ada hal yang harus diperbaiki mungkin, ya? Nah, mengapa kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu? Mengapa kita melakukan segala sesuatu?
Jadi setelah Bapak Ibu tanyakan ke diri sendiri bagaimana kita berperilaku, apakah positif, apakah negatif, sudah positif, sudah negatif. Nah kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu itu Bapak Ibu? Nah apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan kita? Ataukah adanya dorongan dari orang lain? Nah misalkan dari Bapak Ibu bertanya apakah karena dorongan lingkungan kita yang mendorong kita melakukan sesuatu itu, atau dari dorongan orang lain. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah bertanya ke diri sendiri, kenapa Bapak Ibu melakukan sesuatu itu? Ada yang memberikan pernyataan. Nah, di sini Pak Wayan ya. Ini Pak Wayan. Tadi Bu Wayan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan coba untuk berpendapat mungkin dari contoh sederhana nih. Kita melakukan suatu tindakan tentu pasti ada dorongan atau tujuan. Nah, contohnya di sini kita berkumpul di tempat ini tentu ada alasannya. Untuk apa kita berkumpul di sini? Mungkin ada yang beralasan karena undangan, kemudian ada yang beralasan karena ingin memperoleh sesuatu yang positif untuk kita terapkan pada diri sendiri dan lingkungan sekitar, atau karena takut karena di absen. Jadi ada beberapa alasan. Nah menurut yang paling kuat itu tentu alasan dari diri sendiri. Dari diri sendiri mungkin karena ingin memperoleh sesuatu. Apa yang kita dapat di sini tentu hal yang positif nanti bisa kita terapkan pada diri sendiri dan di lingkungan, terutama lingkungan belajar di sekolah. Itu pendapatnya, mungkin yang lain silakan. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang ada yang memiliki jawabannya. Silakan. Sama dengan Pak Wayan juga. Tadi waktu mau ke sini menghadiri diseminasi ini sempat nanya ke Pak Wayan, Pak harus hadir nih Bu. Itu pun. Jadi alasan pertama hadir di sini karena Pak Yan yang ya Bu harus hadir. Terus kemudian yang kedua, ini yang lebih kuat. Kalau yang tadi nggak sekuat, ini yang lebih kuat. Kami memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap guru-guru muda, terutama yang akan ikut guru penggerak. Kami harus melakukan sesuatu karena ini ada proses nanti mereka yang akan melanjutkan nanti nilai-nilai kebaikan di sekolah ini. Dan itulah makanya saya sebenarnya kan hati ini ya mau aja terus ya. Nah, tapi kami ingin memberikan dorongan pada kalian bahwa kalian harus termasuk yang belum. Dan silakan itu apapun program dari pemerintah, yakin itu pasti baik. Itu aja sih. Baik, terima kasih Ibu Wayan atas jawabannya. Jadi mari kita kembali ya. Terima kasih tadi sudah diberikan jawaban terhadap kenapa kita berperilaku, apa yang didorong. Sekarang kita lanjutkan. Terkadang ya Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Jadi kenapa kita berperilaku seperti itu? Tentunya karena ada alasan ya yang mendasari kita berperilaku seperti itu. Misalnya dengan kita menghindari rasa sakit dari atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari perilaku yang kita lakukan, terkadang kita juga melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, jadi untuk mendapatkan sesuatu itu betul sekali. Jadi tadi alasan-alasan Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu mungkin ya, karena akan ada beberapa hal yang mendasari Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap diri Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian jika boleh saya tahu di sini, kira-kira apa alasan Bapak Ibu hadir tepat waktu? Tadi dari Ibu Wayan sudah
mungkin Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini karena seperti tadi ya, ingin mendapatkan sesuatu yang hal yang baru, atau Bapak Ibu memenuhi undangan ya, seperti tadi yang diberikan disampaikan oleh Bapak Wayan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang punya alasan kenapa Bapak Ibu datang tepat waktu. Ibu Dewayu? Baik, saya ingin menanggapi. Jadi, apa alasan saya hadir ke sekolah tepat waktu? Dorongan terbesar saya selain karena memang aturan menuntut untuk hadir tepat waktu, itu karena ada beban moral. Kita sebagai seorang guru, di mana kita ini kan harus sebagai tauladan. Kita harus bisa menjadi tauladan untuk siswa. Jadi dorongan terbesar saya adalah kesadaran diri saya untuk memberikan contoh kepada siswa saya hadir ke sekolah tepat waktu. Motivasi internal. Pertama dulu untuk Ibu Dewayu. Jadi baru sekali ya jawabannya, berarti itu adalah tanggung jawabnya yang memang didasari dari diri Ibu Dewayu sendiri. Kenapa datang tepat waktu? Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya punya alasan kenapa datang tepat waktu. Nah, ada Bapak Nyoman. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita sebagai seorang guru, kenapa kita harus datang ke sekolah tepat waktu? Kalau kita berbicara di sini adalah karena kita berpikir positif sebagai guru, ya. Berpikir positif ini merupakan suatu contoh untuk memberikan contoh kepada anak kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki rasa nyaman ke sekolah. Kalau sudah memiliki rasa nyaman ke sekolah, berarti kita mengajar harus betul-betul nyaman dan sukses untuk masa depan anak kita. Kemudian yang ketiga, kalau sudah menunjukkan perilaku positif di sekolah, itu merupakan teladan sebagai seorang guru, di mana lingkungan sekolah kita sudah ditiru oleh peserta didik kita. Nah, dari ketiga itulah yang kita berikan perilaku berpikir positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Nyoman dan tadi Ibu Dewayu telah memberikan alasannya kenapa kita harus datang tepat waktu ya. Jadi bisa disimpulkan karena itu menghindari rasa sakit ya, seperti yang Bapak Nyoman sampaikan, ketidaknyamanan yang ditimbulkan ketika kita tidak berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 3 Bapak Ibu motivasi yang mendasari perilaku Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi di sini ada 2 motivasi eksternal atau motivasi dari luar, dari lingkungan atau dari orang lain mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian ada motivasi internal. Nah, motivasi internal ini adalah motivasi yang berasal dari diri Bapak Ibu sendiri. Jadi kesadaran diri yang memang terbentuk dari keinginan Bapak Ibu sendiri. Nah, di mana motivasi eksternal ini apakah karena takut ditegur oleh atasan? Nah, itu yang mendasari Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak mau datang terlambat ke sekolah. Nah, kemudian menghindari ketidaknyamanan tadi, hukuman ya Bapak Nyoman ya, yang tadi disampaikan. Nah, itu termasuk motivasi eksternal ternyata Bapak. Ya, jadi kemudian apakah ingin mendapat pujian? Nah, itu juga motivasi eksternal Bapak. Ya, jadi mendapat pujian, apresiasi, hadiah, ya, atau mendapat imbalan dari orang lain, ataupun juga penghargaan. Nah, itu ternyata adalah motivasi eksternal, Bapak Ibu. Nah, kemudian apakah ingin menghargai diri sendiri? Nah, dan menjadi teladan bagi murid-murid. Nah, tadi Bapak Nyoman dan Ibu Dewayu ya menyatakan bahwa ini menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya.
Nah, sehingga di sini dalam menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, nah itu termasuk motivasi internal, ya. Jadi 3 motivasi ini sangat penting Bapak Ibu pahami ketika Bapak Ibu berperilaku. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Nah, di sini dalam bukunya Dian Gosen. Nah, ini gambar bukunya Ibu Dian Gosen ya. Mungkin Bapak Ibu sekedar menginformasikan saja bahwa di dalam bukunya Dian Gosen, itu dalam bukunya Restructuring School Discipline, jadi menyatakan ada 3 motivasi perilaku Bapak Ibu. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini, yang pertama tentunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa ketidaknyamanan atau hukuman dan imbalan penghargaan ini termasuk motivasi eksternal, ya. Jadi dari lingkungan atau dari orang lain. Nah, kemudian untuk yang ketiga, jadi motivasi yang perilaku ketiga yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk motivasi internal, ya. Jadi menurut Dian Gosen itu dalam bukunya Restructuring School Discipline. Selanjutnya, jadi bisa kita simpulkan di sini, tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju ya? Jadi kita di sini bertugas untuk menciptakan bagaimana murid-murid kita memiliki motivasi internal dalam dirinya. Karena murid itu akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin di dalam kebiasaan dalam kelas, mungkin Bapak Ibu pernah mendapati siswa Bapak Ibu tidak mau melakukan apa yang Bapak Ibu perintahkan. Nah, mungkin itu flashback kepada kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ketika siswa kita tidak mau melakukan hal itu, mungkin saja Bapak Ibu dari apa yang kita perintahkan itu mungkin tidak sesuai dengan nilai kebajikan dari yang dimiliki oleh siswa kita. Jadi dia memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya. Nah, murid akan datang ke sekolah tepat waktu, contohnya Bapak Ibu, karena ingin menghargai diri sendiri. Nah, sama seperti Bapak Ibu dalam kenapa Bapak Ibu tidak terlambat datang ke sekolah, karena memang Bapak Ibu menghargai diri Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini bukan takut akan peraturan. Jadi murid datang tepat waktu itu menghargai diri sendiri karena bukan karena takut atas peraturan atau hukuman yang diberikan atau bahkan pujian, ya. Jadi itu memang pure dari motivasi di dalam dirinya. Jadi motivasi intrinsik Bapak Ibu. Selanjutnya di sini Bapak Ibu silahkan pikirkan, ya. Nah, kira-kira jika Bapak Ibu menemukan siswa Bapak Ibu yang datang ke sekolah tidak tepat waktu, kira-kira Bapak Ibu akan memberikan apa? Apakah hukuman yang akan Bapak Ibu berikan atau sebuah konsekuensi, atau Bapak Ibu akan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan restitusi? Ya, mungkin ini restitusi ini mungkin sesuatu yang baru ya Bapak Ibu dengar, ya. Mungkin nanti kita akan belajar bersama di slide berikutnya. Nah, kira-kira di sini ketika Bapak Ibu mendapati siswa Bapak Ibu terlambat, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan apa? Restitusi, menggali informasi, atau memberikan hukuman. Ada yang pernah mungkin sebelumnya Bapak Ibu telah melakukan memberikan hukuman, ya? Ya, nah saya juga seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya tahun-tahun sebelumnya mungkin saya juga pernah melakukan tindakan menghukum siswa saya. Jadi sebelum saya mengetahui apa alasannya, nah bahkan saya pernah memberikan konsekuensi Bapak Ibu, ya. Nah, mari kita pelajari bersama, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika mendapati siswa kita
datang ke sekolah terlambat. Apakah dengan memberikan hukuman atau konsekuensi, atau bahkan kita melakukan pendekatan terlebih dahulu ya dengan restitusi. Mari kita lihat. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena ini ada 2 slide tabel ya. Jadi tabel yang pertama mungkin akan saya jelaskan dengan ujungnya saja dan akhirnya ya. Jadi di sini ada 2 identitas Bapak Ibu. Jadi pada identitas gagal, ya, siswa itu diberikan hukuman. Begitu. Nah, pada identitas gagal yang bersifat negatif, betul nggak? Betul. Ya, jadi setuju ya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan hukuman, jadi siswa itu mendapatkan identitasnya yang gagal, ya, karena dia bersifat yang negatif Bapak Ibu. Nah, misalkan murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya, nah itu perilakunya mungkin dari pemberian hukuman ya. Kemudian konsekuensinya anak belajar taat peraturan, nah ini netral, jadi sifatnya netral ya. Nah, identitas sukses mulai dimunculkan. Nah, kemudian restitusi, jadi anak atau murid belajar memecahkan masalah. Jadi ini berdampak bersifat positif. Jadi tujuan kita adalah positif, ya. Nah, jadi identitas gagal ke identitas sukses. Jadi itu yang tujuan kita melakukan tindakan restitusi, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di dalam penyelesaian masalah atau murid mendapat permasalahan, sebaiknya nanti kita sebelum kita menghukum siswa kita atau kita memberikan konsekuensi, terlebih dahulu mari kita mencari informasi ya, seperti tadi yang disampaikan, atau melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada peserta didik kita. Berikutnya, jadi setelah Bapak Ibu memahami tabel tadi, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan jika Bapak Ibu menemukan murid yang perilakunya negatif? Nah, kira-kira apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan dari pemahaman tabel yang tadi saya tampilkan, saya paparkan, ya? Kira-kira Bapak Ibu akan melakukan apa terhadap murid Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menemukan siswa Bapak Ibu, murid Bapak Ibu melakukan perilaku yang negatif? Apakah hukuman? Atau konsekuensi? Atau bahkan melakukan pendekatan restitusi terlebih dahulu? Jadi mana Bapak Ibu? Silakan. Mungkin ini dari Ibu Wayan ya, yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi setelah saya memahami tabel tadi, jadi jika menemukan murid yang berperilaku negatif, ini pengalaman dari sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, memang melihat perilaku murid yang negatif. Sebelumnya itu saya memang agak intensi modelnya marah ya, tidak terima dia berperilaku negatif. Namun setelah pemaparan tadi tentang disiplin ya, identitas yang termasuk identitas sukses ya, mengenai restitusi dan konsekuensi, saya pernah mencoba melakukan restitusi. Jadi pertama saya melakukan pendekatan, jadi mengidentifikasi kenapa murid atau siswa melakukan. Jadi setelah melakukan pendekatan, jadi seperti sebagai teman, jadi kita tidak memvonis atau bagaimana, jadi mereka disuruh menceritakan kenapa melakukan hal itu, apa alasannya. Ternyata murid mau dia terbuka, jadi mau terbuka setelah mau menceritakan apa alasan yang menjadi dasar mereka melakukan perilaku negatif tersebut. Akhirnya saya mencoba menggali apa yang akan mereka lakukan sebagai tindakan untuk memperbaiki perilaku mereka negatif. Setelah itu mereka akhirnya mau dan
untuk kedepannya mereka sendiri yang mau berjanji untuk memperbaiki perilakunya, dan itu sangat bisa dibilang ampuh ya, sehingga untuk kedepannya dari pengalaman saya, jadi mereka mau memperbaiki perilaku. Mungkin itu yang bisa. Baik, terima kasih kepada Ibu Wayang ya. Jadi di sini Ibu Wayang ini adalah guru penggerak angkatan 7 ya. Jadi sesuai dengan pengalaman beliau, jadi pada saat itu Ibu Wayang juga sudah melakukan restitusi. Jadi dalam penanganan bagaimana siswa berperilaku negatif, berarti kita tidak boleh memberikan hukuman terlebih dahulu ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan. Kemudian ternyata restitusi itu ampuh dalam mengatasi permasalahan siswa kita. Nah, berikutnya, di sini Bapak Ibu sudah dibagikan ya. Jadi sudah dibagikan kertas yang berisi 7 dari tindakan guru yang di sini yang kita urut ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, jadi silakan dituliskan pada kertas yang sudah dibagikan ya. Untuk sebentar nanti kita akan konfirmasi apakah tindakan guru tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan pada tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu ya? Bagaimana? Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Ya. Oke, baik, kita keep ya. Kita keep jawaban Bapak Ibu ya. Jadi apakah hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Kita keep dulu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, nah, kita kunci jawabannya hukuman ya. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini apakah menurut Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, ada 2 perbedaan ya, ada konsekuensi, ada hukuman. Mari sebentar kita konfirmasi ya jawaban Bapak Ibu. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, apakah termasuk hukuman? Apakah konsekuensi? Oke, sepakat konsekuensi ya? Ya, baik, kita kunci jawabannya. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Ya, kita keep jawabannya ya, termasuk konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau hukuman? Oke, baik, kita keep ya jawabannya hukuman. Nah, berikutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, baik, kita keep ya. Mari kita Bapak Ibu bersama-sama mengkonfirmasi jawaban Bapak Ibu. Apakah ada yang keliru ya? Ya. Jadi nomor 1 itu adalah hukuman, Bapak Ibu. Kenapa hukuman? Karena ini berkaitan dengan fisik. Kalau anak diminta menulis 100 kali, apakah tidak capek? Capek tidak Bapak Ibu? Capek. Menyakitkan? Iya. Menyakitkan ya, karena menyakitkan berarti itu kita memberikan sebuah hukuman kepada anak. Nah, itu berat sekali Bapak Ibu menulis ya. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Nah, kenapa hukuman? Karena ini berhubungan juga dengan fisik ya, jadi itu akan menyakitkan bagi anak. Apalagi ini adalah di luar konteks karena terlambat datang ke sekolah. Nah, itu adalah hukuman. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali ya, karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman Bapak Ibu ya, karena bisa saja sekolah itu menyediakan masker Bapak Ibu, jadi tidak harus Bapak Ibu harus memberikan push up kepada siswa Bapak Ibu ya. Jadi tidak mesti dengan memberikan hukuman, bisa saja Bapak
kebiasaan lainnya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Ya, jadi harus siswa ini kita minta dia harus bertanggung jawab atas apa yang mereka telah lakukan. Ya, jadi dengan melakukan pendekatan mungkin sebelumnya ya kepada siswa kita ketika kamu melanggar keyakinan kelas yang kita telah sepakati, ya, silakan sekarang karena kamu merusak barang rumah kamu ya silakan kamu ganti, gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini termasuk juga konsekuensi. Ya tentunya anak akan kita untuk bertanggung jawab ya terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi tidak selalu kegiatan tindakan guru harus menghukum Bapak Ibu ya. Nah berikutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah ini termasuk hukuman Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya kita tidak memberikan hukuman ya, kita bisa memberikan kebiasaan-kebiasaan lain. Nah tetapi karena di sini diminta siswanya mengenakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sesuai dengan aturan, maka tindakannya adalah berbentuk hukuman. Ya. Nah, kemudian yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa konsekuensi? Karena pada pelajaran PJOK, ya, ini di sini ada Bapak Ibu guru PJOK ya. Jadi telah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, ketika anak melanggar, anak itu masih diberikan haknya. Nah, haknya misalnya mungkin temannya yang 10 menit sudah datang, itu sudah lari keliling lapangan 2 kali Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru di sini perannya sebagai guru PJOK ya, jadi sudah membuat kesepakatan tentunya memberikan juga hak dari anak atau murid kita ya, agar mereka meskipun terlambat tapi konsekuensinya mereka tetap melakukan hal yang sama, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini termasuk konsekuensi. Selanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi setelah Bapak Ibu memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi, jadi selanjutnya Bapak Ibu diharapkan jangan buru-buru memberikan hukuman ya. Jadi nanti kita belajar untuk bagaimana apakah itu termasuk konsekuensi atau pemberian pendekatan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini pemberian hukuman itu akan membentuk identitas gagal Bapak Ibu ya pada murid kita. Nah, untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi ataupun restitusi tadi. Jadi sesuai tabel yang Bapak Ibu pahami ya. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen Bapak Ibu ya tahun 2004. Jadi dalam bukunya menyatakan bahwa restitusi itu adalah bagaimana kita mengubah identitas gagal siswa kita ke identitas sukses ya. Jadi dengan pemberian konsekuensi atau melakukan pendekatan restitusi. Nah, jadi selanjutnya saya berharap di sini Bapak Ibu bersama-sama berkolaborasi agar jangan sampai nanti kita lagi memberikan hukuman yang tidak begitu ya. Nah, jadi mari kita nanti kita ubah identitas gagal peserta didik kita menjadi ke identitas sukses ya. Jadi dengan pemberian konsekuensi ataupun restitusi kita. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri Bapak Ibu. Jadi 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, jadi restitusi ini bukan menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Nah, seperti hubungan tadi gagal menjadi sukses, ya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, jadi kita menawarkan pilihan kepada peserta didik kita ketika kita menyelesaikan permasalahan siswa tersebut menggunakan restitusi. Nah, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri peserta didik. Jadi ketika murid kita
mengalami permasalahan, ya. Nah, kita menuntut siswa kita untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, yang kelima, di sini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apakah kebutuhannya karena dorongan dari orang lain, ya, atau memang dorongan dari diri sendiri. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik ternyata Bapak Ibu untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan peserta didik atau murid kita ketika dia mengalami suatu permasalahan. Nah, kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Jadi kita berfokus pada karakter peserta didik bukan tindakannya. Nah, kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9 terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu Bapak Ibu 9 ciri-ciri restitusi. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa menerapkan ya gitu ya, restitusi yang nanti ketika Bapak Ibu mengalami siswa Bapak Ibu mengalami permasalahan. Ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, di sini pada kebutuhan dasar manusia, jadi setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Begitu. Betul nggak? Jadi tujuan Bapak Ibu datang hari ini ke ruangan ini mungkin saja ada alasannya, ya. Nah, misalnya alasan atau tujuan melakukan usaha terbaik dalam pemenuhan kebutuhan dasar Bapak Ibu sebagai manusia. Nah, begitu. Mungkin Bapak Ibu datang hari ini ke sini ke ruangan mapping karena adanya hubungan tadi. Jadi kebutuhan dasar apa yang mendasarinya? Nah, dari sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Betul ya? Begitu ya. Jadi bahasa Inggris saya agak terganggu Bapak Ibu karena mungkin begitu ya. Ibu Bapak Ibu yang ngajar bahasa Inggris, survival ya, betul ya. Kemudian yang kedua kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, love and belonging. Betul ya, gitu ya. Jadi love and belonging. Jadi ini bahasanya keren ya. Nah, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan atau freedom. Dan yang keempat kesenangan atau fun ya. Dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan atau power. Nah, kira-kira dengan datangnya Bapak Ibu hari ini tentunya memiliki tujuan ya. Nah, tujuannya apakah nanti takut ditegur oleh atasan ya, mungkin karena mendapatkan pengalaman baru ya, atau ingin mengetahui apa sih itu kegiatan diseminasi ya, bagaimana Bapak Ibu hadir di sekolah pagi hari ini karena mungkin membantu teman ya. Jadi mungkin ada beberapa dari perilaku atau tindakan Bapak Ibu, kebutuhan dasar Bapak Ibu karena bantu teman ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini akan saya tampilkan sebuah kasus Bapak Ibu ya, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memahami 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini kasus yang akan saya tampilkan. Di sini ada kasus Bimo ya, seorang anak TK B. Nah, di sini selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Ya, nah, sikapnya membuat guru Bu Ani ya bingung dan seringkali lari mengejarnya. Nah, ada berapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Nah, 2 kasus ini mungkin Bapak Ibu bisa dicermati ya. Nah, yang pertama, kasus yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Nah, misalnya anak Bapak Ibu sering berkejar-kejaran, nah itu dia menyatakan bahwa aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang mendasari Bimo ini melakukan tindakan tersebut? Karena apa? Kebutuhan dasar kesenangan. Oke, baik. Saya kunci jawaban Bapak Ibu ya. Setuju dengan semangat? Atau mungkin punya jawaban lain? Kenapa? Faktor apa? Atau kebutuhan dasar apa
Senangan ya? Senangan. Ya, kita kunci ya jawabannya. Nah, di kasus yang kedua, Bapak Ibu di sebelahnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan dasar apa yang dipenuhi? Kebebasan. Nah, tadi yang pertama, kasus yang pertama adalah kesenangan. Yang kedua, kebebasan. Mari kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu sekali ya. Jawaban Bapak Ibu dengan sekali. Jadi aku senang lari-lari kejar-kejaran dengan ibu guru, ya seru. Itu adalah kebutuhan dasar kesenangan atau fun ya Bapak Ibu. Kemudian aku belajar mewarnai terus, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ternyata itu adalah siswa membutuhkan apa? Kebebasan. Jadi dia merasa tidak nyaman selalu belajar di dalam kelas. Nah, jadi siswa membutuhkan kebebasan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kembali ada pertanyaan. Kira-kira bagaimana posisi ibu bapak saat mengontrol kedisiplinan murid? Kira-kira bapak ibu sebagai guru yang mendidik peserta didik bapak ibu. Nah, dalam bapak ibu mengontrol kedisiplinan murid bapak ibu, kira-kira posisi bapak ibu bagaimana? Apa yang bapak ibu lakukan? Nah, posisi kontrol yang bagaimana yang bapak ibu akan lakukan? Apakah bapak ibu akan menghukum atau membuat keakraban dengan siswa bapak ibu, ya? Kemudian memantau atau sebagai manajer, ya? Atau membuat rasa bersalah? Kira-kira posisi yang mana yang akan bapak ibu lakukan ketika bapak ibu mengontrol kedisiplinan murid bapak ibu? Nah, mungkin saya minta satu dua orang yang memberikan pendapat. Ibu saya. Dalam mengontrol kedisiplinan murid, maka posisi saya sebagai guru itu adalah bahwa saya harus berada dalam posisi yang netral. Ini artinya posisi saya sebagai guru itu adalah bahwa murid melihat saya akan menerapkan aturan secara fair. Artinya saya tidak akan standar yang satu akan saya prioritaskan, artinya aturannya itu akan fair diterapkan kepada jadi saya tidak akan dalam tanda kutip ada pemihakan kepada mereka. Jadi penerapannya akan Baik, terima kasih Bu Bayan atas jawabannya. Ketika Bu Bayan memposisikan diri itu sebagai dalam mengontrol kedisiplinan murid. Jadi akan berpihak netral, ya. Jadi tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada pendapat ketika Bapak Ibu mengontrol kedisiplinan murid. Bapak Ibu akan memposisikan diri Bapak Ibu sebagai apa? Silakan. Ya, dari satu mungkin. Ya, ini Bapak Wayan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan pertanyaan, bagaimana posisi ibu atau bapak saat mengontrol kedisiplinan murid? Secara umum yang terangkat sebelumnya, yang pasti akan mengingatkan bagaimana aturannya. Aturannya seperti apa? Contoh rambut. Kemudian apa kesalahan siswa? Dia akan mengingatkan itu. Jadi kalau di bahasa posisinya sebagai apa? Mungkin kalau di sebuah perusahaan sebagai manajer, ya. Kalau yang sebelumnya yang berapa, tetapi ketika sudah memperoleh pengetahuan 5 posisi kontrol ini, mindset saya berubah 180 derajat. Tapi tetap dalam penerapannya dia melihat juga track record dari siswa. Kalau memang track recordnya sebelumnya bermasalah,
posisi kontrol yang paling bagus. Tentu kalau yang saya serahkan, kalau track record siswa itu sudah dari sebelumnya memiliki beberapa masalah, yang serahkan sebagai manajer. Itu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bapak Wayan sekali lagi, dan terima kasih atas jawabannya. Jadi Bapak Wayan akan memposisikan diri Bapak Wayan sebagai di sebuah perusahaan sebagai manajer. Ya, nah, baik. Terima kasih atas kedua jawaban. Mari kita lihat bagaimana posisi kita saat mengontrol kedisiplinan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol dari kita sebagai pendidik yang harus kita ketahui. Nah, jadi yang pertama posisi kontrol hukum. Nah, kemudian yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, kenapa dua posisi kontrol ini saya warnai merah dengan coklat? Tentunya Bapak Ibu jadi ketahui bahwa merah dan coklat itu cenderung kita menggambar bahwa warna itu adalah warna yang bagaimana? Negatif ya. Jadi berstigma negatif ya. Karena merah itu menyala kan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi coklat gelap. Jadi dua posisi kontrol ini penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah posisi teman. Kemudian yang keempat, nah itu mulai terang ya, posisi pemantau, dan yang hijau Bapak Ibu itu adalah posisi manajer. Nah, mari kita bahas satu persatu kelima posisi kontrol yang harus dimiliki oleh atau harus Bapak Ibu ketahui. Nah, jadi di sini yang pertama, ini merah keduanya Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kita bahas posisi kontrol menghukum Bapak Ibu. Nah, jadi di sini rasa yang ditimbulkan adalah ketidaknyamanan dan rasa sakit. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, jadi penghukum anak didik kita, akan menimbulkan dampak yang tidak nyaman terhadap diri anak Bapak Ibu sendiri ataupun kepada diri Bapak Ibu sendiri ketika Bapak Ibu berperan sebagai posisi kontrol menghukum. Nah, misalkan pada posisi kontrol menghukum ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diajukan Bapak Ibu ya. Jadi ada pertanyaan, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya ini dengan tindakan yang menunjuk-nunjuk atau membentak-bentak suaranya. Betul nggak Bapak Ibu? Jika posisi kontrol menghukum, jadi patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu mengancam Bapak Ibu ya. Nah, kamu selalu saja salah. Nah, itu tekanannya agak tinggi sedikit ketika Bapak Ibu berperan memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, selalu saja, pasti selalu yang salah di sini. Itu misalnya ya kalimat-kalimat yang mungkin dilontarkan ketika kita berperan sebagai posisi kontrol penghukum. Baik, berikutnya ketika kita berperan pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang dirasakan adalah psikologis dulu. Nah, jadi mungkin ada beberapa kalimat yang mungkin sering Bapak Ibu lontarkan ya, atau saya juga pernah melontarkan hal ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali sudah Ibu harus bilang ke kamu? Gimana coba? Orang tua kamu kalau sampai tahu kamu begini. Nah, atau atau begini. Kalau kamu tidak mau mengerjakan ini, nanti Ibu ditegur loh dengan kepala sekolah. Nah, seperti itu misalnya. Jadi kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah terhadap murid kita. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu posisi kontrol yang kedua. Nah, kemudian kita lanjutkan ke posisi kontrol yang ketiga. Nah, ini semakin tenang Bapak Ibu ya. Posisi teman, jadi mengontrol murid ketika murid Bapak Ibu melakukan tindakan yang negatif ya. Jadi misalnya kita membentuk keakraban dengan siswa kita dengan melontarkan kalimat misalnya, ayo dong bantu ibu demi ibu ya. Itu misalnya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita itu sebagai temannya siswa kita, sehingga yang ditimbulkan adalah rasa nyaman ya. Atau ayo ini tidak bantuan yang bapak atau ibu berikan selama ini. Nah, ya sudah, hari ini tidak apa-apa ya, nanti ibu bantu bereskan. Itu misalnya kalimat
dilontarkan ketika kita memposisikan sebagai teman terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya ke posisi kontrol keempat, yaitu pemantau, Bapak Ibu. Jadi mengingatkan siswa kita ketika siswa kita mengalami permasalahan, ya. Jadi kita mengingatkan kembali tentang keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi misalnya kalimatnya, kamu masih ingat nggak dengan peraturan apa? Kemudian kita bisa menanyakan kepada siswa, apakah apa yang telah kamu lakukan, apakah sesuai? Nah, seperti itu. Kira-kira kalau dari perilaku yang kamu lakukan ini, sanksi atau konsekuensinya apa dari permasalahan yang kamu lakukan? Itu misalnya kalimat yang bisa kita lontarkan ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, selanjutnya yang kelima, ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya, sebagai posisi mentor di sini. Nah, jadi Bapak Wayan tadi memposisikan kalau nanti anak-anak ada yang berlaku negatif, dia akan memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, jadi ada beberapa kalimat yang bisa dilontarkan atau disampaikan kepada peserta didik kita ketika kita perannya sebagai manajer. Jadi kita tidak akan menyalahkan atau mencari siapa yang salah atau benar, tetapi kita di sini akan mengajak siswa dengan melakukan pendekatan untuk menanyakan keyakinan yang mereka percayai. Ya, kembali kepada keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Apakah kamu meyakininya? Nah, itu misalnya kalimatnya Bapak Ibu. Nah, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jadi kita tidak langsung menghukum, ya, sebagai penghukum. Jadi kita menanyakan dulu, mendekatinya dulu. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu yang bagaimana. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, itu bisa kalimat-kalimat yang mungkin bisa dilontarkan ketika kita memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Jadi sebagai guru kita diharapkan memposisikan diri kita sebagai posisi manajer Bapak Ibu, ya. Jadi jangan lagi menghukum. Silakan diperhatikan Bapak Ibu, di sini ada kasus, ya, yang bisa Bapak Ibu jawab. Nah, bagaimana Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu? Nah, ketika siswa atau Bapak Ibu sendiri melontarkan kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini posisi kontrol yang mana? Ya. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, setuju? Oke, baik. Mari kita cek, ya. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat orang merasa bersalah? Ya. Baik, kita lihat. Ya, betul sekali. Ya. Jadi pemahaman Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol itu sudah bagus sekali, ya. Jadi rasa kecewa yang ditimbulkan oleh diterima oleh kita sebagai pendidik ketika kita mendapati siswa kita berperilaku negatif, tentunya itu adalah kalimat itu adalah menyatakan bahwa kita membuat anak didik kita merasa kecewa dengan perilakunya. Baik, kita lanjutkan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, jadi kita lanjut saja, ya. Nah, mungkin ini bagaimana Bapak Ibu, masih semangat, ya? Terima kasih. Kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini ada 2 ilustrasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menggunakan helm, dan yang kedua mengapa memakai masker. Nah, itu di tanda panahnya keyakinan, ya. Nah, bagaimana kita memahami mengapa kita memakai helm dan mengapa kita memakai masker? Nah, ternyata itu adalah sebuah keyakinan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Setuju bahwa itu adalah sebuah keyakinan? Ya? Setuju? Ya, jadi kita akan lihat kenapa kita memakai helm dan mengapa kita memakai masker. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu punya pemikiran kenapa kita harus memakai helm, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Alasannya kenapa memakai helm? Selamatan, ya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di jalan berkendara, helm itu bisa membantu kita untuk menjaga
Selain itu, adakah keyakinan yang Bapak Ibu yakini dan percayai ketika Bapak Ibu menggunakan helm? Ya, betul ya. Supaya tidak ditilang, berarti taat peraturan Bapak ya. Ya, baik. Nah, kemudian mengapa memakai masker? Jaga kesehatan, keamanan, gitu ya. Jadi supaya terhindar dari apa? Virus. Ya, betul. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, Bapak Ibu. Ya, keyakinan seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dan sebentar ya diperhatikan saja. Jadi keyakinan kelas di sini saya ulang ya, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi sesuai dengan norma ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimat positif yang Bapak Ibu bisa tuangkan dari dalam membuat nanti keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, selanjutnya keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, misalkan di kelas kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi diharapkan nanti keyakinan kelas ini memang betul-betul dari curah pendapat dari semua warga kelas, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maka nanti apabila tidak relevan bisa kita tambahkan ya, jadi keyakinan kelas sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke keyakinan kelas. Jadi bagaimana langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, jadi yang pertama di sini guru mengajak murid membayangkan kelas impian versi apa yang mereka inginkan. Itu yang pertama, langkah pertama. Yang kedua, guru mempersilahkan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Selanjutnya, mencatat masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar atau bisa minta murid menempelkan sendiri. Nah, kemudian susunlah masukan-masukan tersebut dalam bentuk kalimat positif. Nah, contohnya kalimat positif di sini adalah datanglah ke sekolah tepat waktu, bukan jangan datang terlambat, atau menggunakan kata tidak. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Langkah selanjutnya mungkin masih terdapat pernyataan yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, sebaliknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, jadi berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Nah, bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingat dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi itu kenapa kisarannya hanya 3 sampai 7 saja. Ini supaya mudah diingat. Nah, setelah selesai, mintalah murid menandatangani keyakinan kelas tersebut bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah mereka yakini. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa memajang ya. Jadi pajanglah keyakinan kelas tersebut dalam kelas. Jadi pilih bagian ini yang mudah dilihat oleh semua murid. Nah, mungkin ini sudah Bapak Ibu terapkan di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi membuat keyakinan kelas. Nah, ini berikut langkah-langkahnya. Jadi dalam kita nanti menyusun sebuah keyakinan. Berikutnya, nah ini salah satu contoh kesepakatan kelas dari kelas saya. Jadi kelas 7A yang saya terapkan kemarin di dalam kelas. Jadi semua warga kelas dari anak-anak saya membuat menyepakati keyakinan kelas ini. Jadi yang pertama selalu menjaga kebersihan, yang kedua disiplin dan tepat waktu. Nah, ini sudah saya gunakan dengan menerapkan HBC dan ABG ya. Jadi dalam mengubah kalimat tampak jadi dikatakan dengan tidak tampak dengan kalimat tampak, kemudian mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif.
Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu minta bantuan ya untuk membagikan kertas ya, yang nantinya Bapak Ibu bisa tuliskan jawabannya di kolom sebelah kanan ya, kalau di saya kanan ya. Nah, jadi di sebelah kanan. Nah, itu ada 8 peraturan Bapak Ibu ya. Jadi ada 8 peraturan di sini. Nah, yang nantinya Bapak Ibu silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu apakah peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya dari keyakinan Bapak Ibu yang Bapak Ibu percayai bersama dengan anak-anak Bapak Ibu dalam menyusun sebuah keyakinan kelas ya. Nah, apakah peraturan yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk keyakinan atau nilai kebajikan apa? Ya mungkin Bapak Ibu belum banyak yang mengetahui bahwa nilai kebajikan itu apa saja. Nah, nilai kebajikan itu ada bertanggung jawab Bapak Ibu ya. Kemudian ada saling menghormati ya. Jadi kalimat-kalimat positif dari nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Ketika Bapak Ibu melihat ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu termasuk nilai kebajikan apa? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Nah, maksudnya begini, di dalam menyusun keyakinan kelas, jadi tentunya kita membuat keyakinan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apakah dari peraturan ini, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan apa ya yang Bapak Ibu yakini dalam Bapak Ibu menyusun keyakinan kelas? Nah, tadi seperti contohnya saya sampaikan ada nilai kebajikan bertanggung jawab ya, keselamatan tadi di awal karena kenapa memakai helm, memakai masker dan sebagainya. Silakan dituliskan ada 8 peraturan Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu diskusikan dengan teman Bapak Ibu, kira-kira itu termasuk nilai kebajikan apa? Dari peraturan ubah menjadi keyakinan kelas enggak? Misalkan kiranya dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas menghormatilah orang lain. Boleh. Boleh. Apa dilarang? Dilarang mau mengganggu orang lain, siapa orang kelas? Lalu benar bisa menghormati. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ditulis jawabannya? Sudah? Nah, baik. Ada yang belum ya? Ada yang belum ya? Jadi dari 8 peraturan ini, Bapak Ibu silakan tulis keyakinan kelas. Jadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, yang universal, sesuai dengan norma yang berlaku. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita konfirmasi jawaban Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah? Cukup ya? Cukup ya? Kita konfirmasi. Nanti kita perhatikan bersama-sama. Jadi kita cocokkan jawaban Bapak Ibu apakah peraturan itu nilai kebajikan apa yang bisa Bapak Ibu tuliskan. Jadi yang pertama di sini adalah peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan bertanggung jawab. Ya. Nah, berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini adalah keyakinan dari nilai kebajikan apa? Menghormati orang lain. Betul sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini berarti Bapak Ibu berkomitmen ya. Jadi nilai
keyakinan dan menghormati orang lain. Nah, disiplin boleh juga ya, komitmen disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikan apa? Kenyamanan, keselamatan, menghormati orang, toleransi, menghargai orang lain ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya. Nah, itu nilai keyakinan kelas atau nilai kebajikan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kesabaran, bersabar, tertib, menghargai, menghormati orang lain. Nah, itu termasuk keyakinan menghormati orang lain. Gunakan masker, Bapak Ibu. Peraturan gunakan masker, kesehatan, keselamatan ya, betul sekali ya. Nah, yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu termasuk keyakinan atau nilai kebajikan apa? Kedisiplinan, ketertiban, keselamatan. Nanti kalau jatuh bagaimana? Kaki. Nah, maka dari itu nilai keyakinan yang dipercayai adalah sesuai dengan nilai kebajikan keselamatan. Ya, jadi harus jalan di koridor bagaimana? Jalan pelan ya, jadi untuk menjaga keamanan juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini dalam penerapan segitiga restitusi, nah mungkin ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya. Jadi saya juga baru memahami setelah mengikuti pendidikan guru pengganti. Nah, jadi segitiga restitusi ini merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, jadi proses tahapan ini tidak hanya Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa terapkan di rumah dengan anak-anak Bapak Ibu. Jadi di restitusi ini bisa juga Bapak Ibu terapkan. Jadi tahapan ini bisa Bapak Ibu lakukan di rumah maupun di sekolah. Jadi peran Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog Bapak Ibu yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses dialog ini digambarkan kepada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Nah, jadi di slide berikutnya yang saya tampilkan ya. Jadi ini adalah, nah memang karena kita berbicara dengan segitiga, berarti bentuknya adalah segitiga. Ya. Nah, ini segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan, Bapak Ibu. Nah, ini tahapan yang pertama. Bisa dibaca ya? Bisa ya? Nah, mungkin tahapan yang pertama itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Nah, di mana ketika kita menstabilkan identitas murid kita pada saat murid kita melakukan pelanggaran atau tidak sesuai atau berlaku yang negatif ya. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu misalnya kalimat yang bisa kita lakukan. Atau misalnya kita bisa melontarkan kalimat ibuku pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bagaimana kita memposisikan diri kita menstabilkan identitas dari peserta hidup kita. Jadi tidak serta selalu harus menghukum ya atau langsung memberikan konsekuensi tidak. Nah, kemudian yang kedua dalam menstabilkan identitas siswa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kita berusaha untuk menstabilkan dulu identitas peserta didik kita ya, agar jangan sampai nanti siswa kita merasa tidak nyaman. Nah, kemudian pada segitiga restitusi tahapan yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tahapan yang kedua kita bisa mengajukan kalimat atau pertanyaan seperti kamu tentu punya alasan ya melakukan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita dengan mengajukan pertanyaan melalui pendekatan terlebih dahulu tidak langsung memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi ini pada validasi tindakan yang salah kita bisa mengajukan pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu.
Kira-kira misalnya seperti memvalidasi tindakannya yang salah ini dengan tentunya kamu melakukan tindakan seperti ini mungkin kamu punya alasan ya, seperti itu misalnya kalimatnya. Nah yang terakhir, setelah tahap pertama dan tahap kedua sukses, baru kita di tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tentunya sebelumnya kita sudah membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, jadi kita menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati kepada peserta didik atau murid kita ketika peserta didik kita melakukan mengalami permasalahan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi bagaimana solusi untuk memperbaiki permasalahan kamu? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu kita tanyakan kepada peserta didik. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi diharapkan nanti tidak lagi memberikan hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti kita coba menerapkan segitiga restitusi ini ketika kita mendapati siswa kita mengalami permasalahan. Baik, dan saya lanjutkan. Nah, di sini pengalaman dan pembelajaran saat menerapkan budaya positif. Jadi saya pernah melakukan ini kemarin saya membuat keyakinan kelas dalam dan menerapkan segitiga restitusi. Ya, ini contoh dari dokumentasi yang saya lakukan. Jadi mungkin videonya sudah saya masukkan di sini. Jadi mohon maaf. Jadi salah satu pengalaman pembelajaran saat menerapkan budaya positif di sekolah yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan melaksanakan pendekatan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya contoh dari penerapan budaya positif yang saya lakukan. Nah, ini dokumentasinya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin di awal sudah saya tampilkan keyakinan kelas yang saya buat dengan kelas saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan meminta izin kepada Bapak Ibu guru untuk menyaksikan kasus yang telah saya tangani kemarin di sekolah kita. Jadi dengan anak didik saya ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sini dalam video ini ada dua kasus Bapak Ibu yang telah saya lakukan pendekatan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Nah, jadi di kasus yang pertama mungkin saya akan paparkan sedikit skenario-nya. Jadi yang pertama itu adalah kasus terhadap siswa yang datang terlambat, Bapak Ibu. Jadi di sana saya mencoba untuk menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Nah, yang kedua, kasus siswa saya yang kedua yaitu adalah siswa saya emosi, jadi marah-marah Bapak Ibu. Jadi ketika pekerjaannya, PR-nya dicontek oleh teman sekelasnya. Nah, bagaimana saya menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, saya minta perhatiannya sebentar untuk menyaksikan video yang nanti akan saya putarkan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah menonton video saya di YouTube channel saya sendiri. Jadi ini dalam tugas demonstrasi kontekstual, jadi dalam penerapan budaya positif menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini kasusnya, contoh kasusnya akan saya putarkan. Jadi mohon perhatiannya untuk menyaksikan.
cepat saja videonya, ya ini langsung kepada kasus yang kemarin saya tangani, ya silakan Bapak Ibu menyimak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan tindakan seperti ini sebelumnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu suaranya agak kecil ya, mungkin sudah saya bagikan beberapa di teman-teman guru. Jadi dari video YouTube saya mungkin di sana kedua ilustrasi skenario dari kasus yang pertama, video yang pertama dengan video yang kedua. Ya, nah jadi itu salah satu video restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi dalam kegiatan di sekolah. Jadi mudah-mudahan ada pengembangan dari Bapak Ibu, ya itu dalam menerapkan budaya positif tersebut termasuk dalam menghadapi permasalahan siswa kita di sekolah. Nah, jadi saya percepat videonya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kegiatan tindakan restitusi yang saya lakukan, jadi siswa selanjutnya memberikan tanggapan. Di sini siswa yang telah saya memberikan restitusi memberikan tanggapan terhadap tindakan yang telah saya lakukan. Ini kasus saya yang pertama. Mungkin suaranya tidak masuk ya. Jadi nanti saya bagikan di YouTube ya. Jadi beberapa mungkin sudah menyaksikan di YouTube saya. Nah selanjutnya di kasus yang kedua Bapak Ibu ya, di kasus yang kedua di sini skenarionya adalah siswa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek. Nah, bagaimana saya menerapkan pendekatan restitusi segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan dari kasus siswa saya yang bermasalah tersebut. Nah, kemudian di video kasus saya yang kedua, nah di sini saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, karena di sini siswa saya ini di langkah pertamanya adalah saya stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, ya. Yang kedua tahapannya itu adalah memvalidasi tindakannya yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, di sini di lempar ini mungkin Bapak Ibu kenal dengan siswa kita, ya. Di sini dia saya setting untuk mengilustrasikan permasalahannya karena dia selalu dicontek oleh temannya Bapak Ibu. Nah, ketika dia mengalami hal seperti itu, dia malah marah, ya, emosi. Nah, bahkan sampai menggebrak meja Bapak Ibu. Ya, jadi ketika itu saya undang atau saya panggil siswa ini untuk menghadap kepada saya ketika perilakunya negatif. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah menanyakan kenapa dia melakukan hal itu, atau sebelumnya saya juga akan menanyakan mungkin kamu punya alasannya kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut. Nah, kemudian saya memvalidasi tindakannya, ya kalau misalnya saya pada posisi kamu, ya mungkin saya juga sama akan melakukan hal seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menyanyikan keyakinannya. Menyanyikan keyakinan dalam kalimat misalnya yang saya lakukan kemarin itu adalah kira-kira dari perilaku yang kamu lakukan ini kamu melanggar keyakinan yang mana dari kesepakatan kelas yang kita sepakati. Nah, jadi dia saya bimbing untuk menunjukkan kesadaran bahwa perilaku yang dia lakukan itu keliru, ya, salah. Jadi bisa kita perbaiki dan mencari solusinya secara bersama-sama. Nah, jadi penting Bapak Ibu di sini saya berharap dengan saya
tutup video ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini tibalah kita pada sesi refleksi. Jadi dari video diskusi yang sudah saya lakukan dalam kegiatan di sekolah. Mudah-mudahan dari kegiatan ini ada bayangan dari Bapak Ibu dalam menerapkan diskusi di sekolah. Nah, kemudian termasuk dalam menghadapi permasalahan siswa, nanti jangan sampai Bapak Ibu menghukum siswa. Kalau kita memberikan sesuatu yang mengarahkan siswa untuk mengakui langsung dengan kesadarannya bahwa apa yang telah mereka lakukan dan bisa memperbaiki kesalahannya menggunakan pendekatan tersebut. Nah, jadi pada kegiatan refleksi, jadi izinkanlah saya untuk meminta salah satu Bapak atau Ibu guru penggerak dari angkatan sebelumnya ya untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, jadi di sini mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya kalimat belajar tanpa refleksi itu adalah sia-sia. Ya, jadi mohon kesediaannya salah satu Bapak atau Ibu guru penggerak yang bisa memberikan refleksi terhadap kegiatan diseminasi yang saya lakukan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Wayan Asri Purnami, guru penggerak anak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba melakukan refleksi ya dari apa yang sudah dipaparkan dari awal sampai akhir oleh teman-teman sebagai calon guru penggerak angkatan 11 terkait dengan budaya positif. Mungkin di sini dapat saya simpulkan bahwa keyakinan kelas itu merupakan salah satu cara guru bersama siswa yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan menyenangkan. Jadi melalui keyakinan kelas mungkin diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang berorientasi terhadap profil pelajar manusia. Jadi mudah-mudahan setelah dilaksanakan acara ini kita bisa membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita melalui disiplin positif sehingga nantinya bisa menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin dengan membentuk atau memunculkan identitas sukses, yaitu disiplin melalui konsekuensi dan resiko. Nah, dan berusaha kita sebagai guru berada di posisi kontrol manajer kalau bisa, ya kita berusaha. Mungkin itu juga tergantung dari situasi kondisi kasus yang nanti kita hadapi di lapangan. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wayan Asri Purnami atas refleksi yang diberikan kepada saya dalam kegiatan diseminasi disiplin positif hari ini. Berikutnya saya lanjutkan. Jadi apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Nah, ini menurut Bapak Ki Haji Abdul. Ya, jadi untuk mengakhiri kegiatan hari ini, izinkan saya mengaturkan salam sakti kepada Bapak Ibu guru. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif kepada peserta didik kita dan kepada sekolah kita di kegiatan-kegiatan pembelajaran
menutup kegiatan hari ini dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi Santi. Jangi seriang anto rora roti. Jangi janger sen seni sen sen janger sen seni sen sen janger seriang kenyung manis kelap kelap nalap bunga langseng lancar pamulone nyandat gade arasi jangi jange sariang anto rora roti arasi jangi janger 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 arasi jangi janger